ndok nol. Iya coba. Kira-kira bisa naik nggak ya Bu? Tuh, iya yo. Pas mau bahas coba ya. Kok nak bikin aku nang? Saiki kita harus dibuat binai mas. Halo. Apa kabar semuanya? Wah, luar biasa. Kira-kira mereka sudah mandi belum ya? Kayaknya sudah Bu. Soalnya dia sudah memakai seragam pramuka. Jadi udah cantik-cantik ya. Iya. Iya, kita juga udah mandi loh. Wah, sudah mandi. Ya, oke. Selamat bertemu lagi dalam Bina Iman. Oke? Yes. Anak-anak luar biasa sudah siap. Tadinya yang belum mandi, wes pakung, wes mandi ya. Saya duduk manis. Saya mau di Gusti ya, mau di Tuhan. Tapi Alkitabnya juga ada di depan ya Bu? Iya. Ya, anak-anak sudah siap. Ayo kita berdoa dulu. Mari anak-anak kita berdoa, ya. Mari kita bersama-sama berdoa ya. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan sehingga kami boleh mengikuti Bina Iman pada hari ini Tuhan. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya. Kemarin sudah 1 minggu, ya kan? 1 minggu Bina Iman. Mungkin ada yang belum klik ini. Nah, sekarang awas yang belum klik. Sekarang kita sudah ketemu lagi loh. Ya kan, Bu? Ya. Kita ketemu lagi. Kita berbagi dengan kasih. Ya, kita sama-sama ya. Kita bertemu, kita mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita mendengarkan teman kita yang akan Memberikan kesaksian tentang kasih Tuhan. Nah, sekarang kita nyanyi yuk. Oke. Nanti anak kita nyanyi satu pujian. Kita bertemu lagi ya. Karena kita bertemu kembali dalam Tuhan. Yuk. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Pujikan, beri haleluya, puji namanya, puji namanya. Ya, tadi kita bertemu lagi ya. Aduh, Senang ya? Senang rasanya ya. seminggu sudah berlalu. Iya, anugerah Tuhan kita rasakan, bisa bertemu ya, walaupun secara online. Tetapi kita bisa bersyukur loh karena Tuhan, ya. Ya. Siap, kita akan Kira-kira
yang terkasih di rumah juga sayang. Buktinya Tuhan Yesus tuh sayang apa ya Bu ya? Buktinya kita bisa melihat, kita bisa bernafas, memuji Tuhan. Anak-anak tadi udah bersuara loh. Jadi Yesus sayang kita semua. Iya kan? Betul Bu ya. Iya. Kita nyanyi Bu ya. Yesus sayang semuanya. Sayang sama bulan, dunia, bapak ibu guru, anak-anak semua dan orang tua. Semua Tuhan Yesus sayang. Berarti anak-anak tidak boleh nangis, tidak boleh bersedih ya. Iya, Karena Tuhan Yesus tuh sayang ya. Iya, sayang semuanya. Ya, kita nggak pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Yesus sayang semua. Berarti dari kecil setengah. Iya, sayang semua ya. Sayang semua. Setengah. Ya. Emang ada yang setengah Bu ya? Nggak ada. Semua. Semua ini. Iya. Semua disayang Tuhan. Ya, mau cantik, mau jelek, mau ganteng, semua disayang Tuhan karena kita semua adalah karya Tuhan. Sip, ya. Keren, ya. Sip, kan? Oke. Nah, siapa? Yo, yang hari ini sudah siap, kita akan mendengarkan dulu, melihat kesaksian. Ya, karena ada salah satu kakak kita, kakak kelas 6 yang akan Dia pintar sekali loh Mbak Ayo. ya. Dia bisa. Ayo tebak, ayo, yang siapa yang bisa? Dia bisa bermain ceng 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 ceng. Dia tahu nggak kerja itu apa? Jangan ada yang panjang dipetek. Nah, aku tahu. Aku juga bisa, tapi cuma genjreng-genjreng aja. Tahu nggak dia itu bisa karena apa? Dari mana? Dari mana? Ayo bisikin coba dari mana? Ayo. Tuh ya. Sebelum pandemi itu di Immanuel di sekolahan kita ini ada ekstrakurikuler. Oh iya, betul itu ada ekstra. Ekstranya itu gitar. Nah hasilnya ini nih. Nah kakak kelas kita. Kakak Dia kelas 6. pintar sekali. Ya, kita akan saksikan anak kelas 6, ya kakak kelas 6 akan memuji Tuhan dan bermain musik. Mari kita saksikan. Mari silakan anakku. Halo semua, kami dari kelas 6. Oh ya, kenalkan namaku Lisandra. Dan kita
yang sempit. Yuk kita pujikan nama Tuhan. Mungkin anak-anak belum bisa atau yang sudah, ayo bareng-bareng kita nyanyi. Di dalam dunia ada dua jalan. Yuk mari kita pujikan nama Tuhan. Ayo berapa? Nggak rajin belajar, yang malas-malasan, yang suka jahil-jahil, yang nakal, ayo coba jangan ulang lagi. Supaya kita hidup bersama Tuhan Yesus, betul? Betul. Nah, sekarang tapi sudah memuji Tuhan, ya kan anak-anak? Sudah menyaksikan ya teman kita yang memuji Tuhan, ya, yang memberikan kesaksian. Nah, sekarang kita mau coba. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita dengar aja. Jangan lupa dilakukan ya kita semua ya. Jangan kita satu ujian. Firman Tuhan didengar. Ya, mari siapkan Alkitabnya. Hati anak-anak sepenuhnya kepada Tuhan. Nyanyikan dengan sepenuh hati. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama. berjumpa kembali dalam Bina Iman. Terima kasih, tetap semangat ya. Bagaimana kabarnya?
Pasti baik-baik semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk pertemuan dalam YouTube. Berkati renungan hamba-Mu, berkati supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati firman yang hamba-Mu sampaikan supaya dapat dimengerti, dan hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus-Mu menyertai kami semuanya. Terima kasih, hamba menyerahkan, berikan kami hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, di Bina Iman ini saya ingin menyampaikan, saya ingin memberikan renungan mengenai sebuah buku yang menjadi pedoman, pegangan hidup kita, sehingga hidup kita memiliki arah tujuan yang benar. Hidup ini menjadi bermanfaat, hidup ini menjadi lebih berkembang, yaitu ketika kita memiliki buku ini. Apakah buku itu? Nah, banyak buku-buku yang sudah ada di sekeliling kita. Nah, ini ya contoh-contohnya buku ya. Contoh-contohnya buku banyak sekali. Nah, ini buku-buku ini bermanfaat sekali untuk memberikan kita pengetahuan. Ya, sejak kecil kita sudah kita sudah dikenalkan buku abjad ya, membaca A sampai Z ya. A sampai Z, sehingga kita bisa membaca ya, sehingga kita bisa mengenal huruf-huruf dengan baik. Nah, terus setelah itu kita disekolahkan supaya kita menjadi pintar. Nah, itu juga dari buku ya, membaca buku bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, buku pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya, membaca buku seni budaya dan prakarya. Kemudian kita juga belajar pelajaran matematika. Nah, semua itu kita peroleh dari sebuah buku. Ada juga buku yang hanya dicetak untuk menjadi petunjuk. Misalnya petunjuk memasak, memasak nasi goreng. Ada juga buku petunjuk memasak donat, ya, membuat roti donat. Ada juga buku yang menunjukkan kita cara memperbaiki HP. Ada ya. Nah, buku-buku itu memang bermanfaat. Nah, ada satu buku yang sangat bermanfaat untuk menjadi pegangan hidup kita, supaya hidup ini lebih bermakna. Tujuan hidup kita ini lebih memiliki tujuan yang benar, yaitu Alkitab. Nah, Alkitab ini sudah diterjemahkan banyak sekali ya. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sudah diterjemahkan dalam bahasa Tionghoa ya. Apalagi di Indonesia sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan dalam bahasa Jawa, bahasa Batak ya, dan lain-lain. Alkitab ini sudah tersebar di dunia. Nah, apa manfaat dari Alkitab ini? Ya, sebelum masuk ke situ, saya ingin bercerita terlebih dahulu mengenai seorang tokoh yang sejak kecil dia sudah dikenalkan kitab suci. Saya ambil dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada
Kristus Yesus. Nah, kitab ini menceritakan kehidupan Timotius yang sejak kecil sudah dikenalkan kitab suci oleh ibunya bernama Eunike dan neneknya Lois. Mereka mendidik Timotius sejak kecil mengenal kitab suci, sehingga ketika dia dewasa, dia bertemu dengan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus memberitakan Injil. Ya, bertemulah mereka saling sepaham, ya, karena Timotius sudah mengenal kitab suci dan Rasul Paulus sebagai pengabar Injil. Kemudian Timotius diajak untuk memberitakan Injil bersama Rasul Paulus. Nah, itu adalah cerita di mana sejak kecil Timotius sudah dikenalkan kitab suci. Nah, apakah kalian juga memiliki pengalaman seperti Timotius, sejak kecil dikenalkan oleh orang tua kalian kitab suci? Ya, saya buktinya, ya. Saya dulu juga sejak kecil itu Kristen, karena orang tua saya, ayah dan ibu juga Kristen. Ya, sejak kecil saya juga dikejar-kejar untuk ikut sekolah minggu. Ayo bangun pagi, ikut sekolah minggu. Nah, ikut sekolah minggu untuk mendengarkan cerita Alkitab. Isinya mendengarkan cerita Alkitab. Nah, hal itu semakin menjadi kebiasaan, ya. Bangun pagi jam 6, ikut sekolah minggu jam 7. Nah, itu menjadi kebiasaan. Dan itu ternyata berguna ketika saya menjadi dewasa. Saya mengenal Tuhan Yesus melalui cerita-cerita Alkitab itu. Dan akhirnya saya juga menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus melalui firman Tuhan ini, Alkitab ini. Nah, ketika saya menjadi guru, saya juga bertanya kepada murid-murid yang ikut sekolah minggu. Nah, jawabannya juga mengherankan juga, ya. Saya pernah bertanya pada murid sekolah minggu, kenapa kamu ikut sekolah minggu? Karena saya dibangunkan pagi, suruh ikut sekolah minggu. Ya, ada juga saya dipaksa untuk ikut, dan saya nggak tahu kenapa orang tua saya memaksa saya ikut sekolah minggu. Nah, apakah orang tua kalian salah atau orang tua murid-murid saya? Tidak, mereka tidak salah. Karena apa? Mereka orang tua ingin mengenalkan Alkitab kepada anaknya melalui sekolah minggu. Seperti Timotius ini yang mengenal sekolah minggu dengan benar, mengikuti sekolah minggu dengan benar, sehingga dapat menerima cerita-cerita Alkitab. Nah, Alkitab, apa fungsinya Alkitab? Nah, di dalam ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, yang pertama adalah Alkitab ini adalah ilham Allah, ya, firman Allah yang hidup, yang tertulis dalam Alkitab ini. Nah, bermanfaat untuk mengajar. Yang pertama, ya, bermanfaat untuk mengajar. Seperti saya, seorang guru, mengajar muridnya untuk lebih baik hidupnya, untuk lebih baik belajar hidupnya, ya, untuk lebih rajin, ya, lebih rajin dalam belajar. Apa dasarnya? Ya, dasarnya Alkitab. Nah, terus
Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan, dan ini saya gabung ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, ini saya gabung, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Nah, ini juga tertulis di dalam Alkitab. Saya berikan contoh mengenai 10 hukum Tuhan, ya, di mana Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Nah, hukum Taurat yang terkenal adalah 10 perintah Tuhan, di mana 10 perintah Tuhan ini yang 1 sampai 4 itu adalah manusia kepada Allah, ya, manusia kepada Sang Pencipta. Kemudian perintah ke-5 sampai perintah ke-10 antara manusia dengan manusia. Nah, perintah itu diberikan lewat Musa, kemudian untuk bangsa Israel. Tujuannya untuk bangsa Israel. Supaya apa? Bangsa Israel mentaati perintah Tuhan. Tapi kenyataannya bangsa Israel gagal di dalam hal mentaati firman Tuhan. Nah, itulah manusia, ya. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dikasih perintah itu tidak sanggup melakukan perintah yang Tuhan Allah berikan pada waktu itu, sehingga bangsa Israel banyak pemberontakan, sehingga bangsa Israel berbuat dosa. Nah, kemudian datanglah Tuhan Yesus ke dunia ini. Nah, Tuhan Yesus mau menggenapinya, bukan meniadakan hukum-hukum Taurat yang tidak bisa dilaksanakan oleh bangsa Israel itu. Ya, dengan cara apa? Menyelamatkan dengan cara disalibkan. Nah, dengan cara disalibkan itu menjadi bukti kasih Allah kepada orang yang berbuat dosa. Perintah ke-5 sampai ke-10 adalah perintah dari manusia untuk manusia, untuk menyatakan kesalahan bagi anak yang durhaka, yang tidak mau menghormati orang tua. Itu contohnya. Ataupun mereka yang selalu mencuri, ya, mencuri barang milik orang lain sehingga orang lain rugi. Harus dinyatakan kesalahannya. Untuk memperbaiki kesalahan harus diakui. Nah, itulah fungsinya kita disanggupkan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosa-dosa yang kita lakukan diampuni. Dan itu janji Tuhan Yesus. Ya, jadi kitab ini untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan kita. Nah, dan yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Nah, ini mau saya tunjukkan kebenaran. Kebenaran isi Alkitab ini, di mana kita akan meyakini hidup kita di dalam firman Tuhan. Saya tunjukkan kebenarannya. Salah satu kebenarannya, ya, saya tunjukkan dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ingat hari penciptaan. Hari penciptaan itu Tuhan Allah menciptakan dengan berfirman. Bukan dengan tangan, tapi berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah daratan, lautan, dan tumbuhan. Nah, demikian seterusnya.
dengan berfirman. Nah, di dalam Yohanes sudah dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Dan dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia yang diam di antara kita. Siapa yang dimaksud di sini? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi apa yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Ya. Tuhan Yesus menggenapi bahwa Dia itu adalah firman Tuhan ini sendiri. Ya, firman yang ditulis di dalam Alkitab ini, digenapi dalam Alkitab ini. Jadi itulah kebenarannya. Ya, kebenaran, salah satu kebenarannya itu. Jadi firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu sendiri. Itu kebenarannya. Nah, kalau kita sudah memiliki kebenarannya itu, kita sudah memiliki apa? Keyakinan akan keselamatan. Kalau kita sudah diselamatkan, maka hidup kita semakin bermakna. Kita melakukan sesuatu pasti akan ada maknanya. Kita meyakini firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Kita memiliki tujuan dalam hidup ini. Karena apa? Dosa-dosa kita sudah diampuni. Ya, segala perbuatan kita sudah diampuni. Nah, apa yang menjadikan kita semakin percaya sama Tuhan Yesus? Ya, jika kita membaca kitab suci. Kita harus membacanya, kitab suci, supaya kita tambah yakin. Karena kitab ini adalah pedoman kita untuk percaya pada Yesus. Jadi orang tua kalian tidak salah di dalam mendidik kalian untuk mengenal atau mendengarkan cerita Alkitab. Kalian akan menemukan, kalian akan percaya pada Tuhan Yesus karena dasarnya adalah yang tertulis dalam Alkitab ini. Ya, ada sebuah lagu yang sangat bahwa lagu itu mencerminkan Alkitab ini benar-benar menjadi milikku. Kitab suci milikku, tak ternilai mutumu yang menilik tiap kalbu, yang menilai hidupku. Ya, itu Alkitab menjadi milikku, milik kita semua. Karena di dalam Alkitab kita diyakinkan bahwa Yesus mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita meyakini Yesus adalah tujuan terakhir hidup kita. Percaya kepada Yesus. Ya. Dan kalau kita mempelajarinya, memahaminya, merenungkan, kita menjadi manusia yang beradab. Apa arti beradab? Ya, beradab adalah kita menghargai sesama kita. Kita menghargai orang lain. Kita menghargai perbedaan. Kita menghargai budaya. Kita menghargai perbedaan sosial ataupun perbedaan ekonomi. Itu karena kita menjadi manusia yang beradab. Ingat, dasar negara kita yaitu Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berurusan dengan manusia. Dan kita harus menjadi adil dan beradab. Nah, dalam Alkitab inilah kita dididik menjadi manusia yang beradab. Nah, itulah yang menjadi tujuan dan renungan pada Bina Iman ini. Mari kita
angkat Alkitab ini, maksudnya kita baca Alkitab ini, kita renungkan Alkitab ini sehingga kita memiliki keyakinan penuh terhadap Injil dan keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Sebagai ayat hafalannya yaitu dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup dalam doa. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran, berkati supaya dapat menjadi berkat bagi pendengar. Hamba-Mu yakin ya Bapa, Engkau yang meluruskan melalui Roh Kudus-Mu, Engkau yang menerangi Roh Kudus-Mu. Terima kasih hamba menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita lanjut lagi ya. Ya, tadi sudah apa yo barusan tadi? Nah, mendengarkan firman Tuhan. Ya. Anak-anak tadi firman Tuhannya sangat luar biasa. Yes. Anak-anak harus mempraktekkan, tidak hanya membaca atau mendengar saja, tetapi dia harus praktek. Iya, betul, harus praktek kita lakukan dalam kehidupan kita. Betul. Ya, yuk kita ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Untuk Bapak Ishak, ya semoga Tuhan Yesus yakin kita percaya keluarganya Pak Ishak berkati. Ya, Amin. terus, oh iya ada pengumuman sebelum kita berdoa. Ya, satu, ayo dengar, ayo telinganya dibuka dulu. Ya, satu. Nanti anak-anak menulis ayat hafalan, ya, tulis dan dikirimkan. Ya, setiap hari Sabtu pasti ingat dikirimkan kemana, ayo. Ya, pasti itu adalah sebagian tugas agama. Ya, bisa dikirimkan ke guru mata agama. Atau nanti kalau kesulitan boleh ke wali kelasnya. Dua, jangan lupa memberikan persembahan yang terbaik. Hari Sabtu bina iman, hari Senin kita memberikan persembahan kita, ya. Iya, ya. Kita sudah diberkati Tuhan, kita pun juga akan memberikan berkat, ya. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung bina iman pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bukan yang untuk dalam doa, ya. Kita berdoa untuk kegiatan atau acara bina iman pada pagi hari. Mari juga silakan. Terima kasih ya Bapak yang surga, kami mengucap syukur kami sudah bisa mengikuti bina iman pada hari ini. Berkati untuk anak-anak dan juga para guru yang saat ini mereka mengikuti bina iman hari ini. Supaya apa yang kami lakukan semuanya ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat melakukan, mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.